ada handphone nih, handphone gimana kalau ini handphonenya lumayan canggih, jadi kenapa nggak aku turunin serinya, tapi aku dapat uang kembalian gitu ya Jo. Selagi masih bisa bersinar, kenapa harus rela meredup? Sekalipun nanti akhirnya padam, tapi setidaknya pernah terang benderang denganmu. Oke, lanjut karena HP-nya jatuh, jangan ketawa lu, kita lagi sedih-sedihan. Iya. Jadi gitu Jo, maksudnya kalau kita emang niat bantu orang, sekalipun kita nggak punya, walaupun nggak bantu berbentuk uang atau materi, kita masih bisa bantu apa nih, misalnya tenaga. Kenapa kalau kita masih sanggup bantunya, kenapa nggak kita bantu gitu loh. Dan aku selalu bilang ke Fazo, sebenarnya di antara kita yang sering bertanya, bisa nggak Yes punya ini, punya itu. Iya. Itu sebenarnya dia yang sering kayak gitu, bisa nggak ya Yes kayak gini kayak gitu. Terus aku selalu bilang Jo, selama kita masih hidup di dunia nggak ada hal yang nggak mungkin, pasti bisa. Dan kehaluan kita gitu kan sekarang kayak nyata gitu loh. Emang diijabah sama Allah gitu. Jadi karena mungkin kita juga dalam hatinya tulus gitu doanya. Betul. Dan kadang mau cerita sama orang juga malu ya. Iya. Kadang nanti adalah yang bilang, kadang gua kan suka keceplosan juga deh. Ih, pengen deh rumah kayak begitu, pengen deh mobilnya ini itu gitu lah. Udah deh, impian lu jangan tinggi-tinggi. Ntar jatuhnya sakit. Iya benar. Ntar jatuhnya sakit. Udah, yang sekarang aja lu fokusin dulu. Dia bilang, jangan mimpi gede-gede. Tapi gue bilang dalam hati gue, enggak ah. Gue bilang, emang sih gue sedih waktu dibilang kayak begitu ya. Iya ya, kalau kita emang nggak punya mah dianggap sebelah mata sama orang gitu. Jadi ya udah, pokoknya gue percaya aja. Dan Aries itu selalu semangatin kayak gitu. Dan kenapa gue nanya kayak gitu, karena memang ada orang yang bilang, lu mimpi lu jangan ketinggian deh ya. Bilangnya nggak mungkin lah lu bisa kayak begini begitu gitu. Tapi alhamdulillah, kalau Allah sudah berkata iya ini waktunya, nggak ada yang bisa membendung. Seperti kalimat-kalimat kata-kata mutiara dari Aries. Kalau matahari udah terbit, nggak akan bisa satupun menghalangi sinarnya gitu. Gitu ya. Dan gue percaya banget itu. Gue percaya banget, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai detik ini hampir. Tapi kadang-kadang masih nggak percaya sih ya Jo. Terus sekarang udah begini gitu ya. Gue kadang pas mau tidur gitu ya, gue coba untuk selalu remind lagi hari ini gue apa yang harus gue syukurin gitu kan. Tapi bener sih Jo, kayak kita harus percaya sama mimpi kita gitu. Sekalipun orang lain itu kayak kadang-kadang nggak percaya, penting kita aja dulu yang percaya. Kalau mimpi kita atau halusinasi kita itu diniatin, terus dengan kerja keras insya Allah terwujud Jo. Amin. Iya benar. Itu, dan emang kita udah ngerasain banget itu. Alhamdulillah, pokoknya selalu orang tua juga selalu ngingetin harus selalu ingat Allah gitu. Iya, yang penting itu sih. Yang penting aku juga pesan sama dia, apapun yang lo dapetin sekarang Jo, maksudnya kita dapetin sekarang tuh jangan sampai kita nggak ada iman lah gitu. Kita harus masih punya pegangan iman, terus sholat jangan ditinggalin kayak gitu. Kita aja masih ini ya Jo, masih ngingetin ya, jangan lupa sholat gitu ya. Iya. Masih Kadang kayak gitu. Kadang lu udah bangun belum? Udah sholat belum lu gitu. Iya. Alhamdulillah sih, sampai kalau banyak yang bertanya kok bisa sih pertemanan kalian sampai segininya gitu. Karena kita emang bener-bener ngalamin berbagai banyak hal gitu. Nggak senengnya aja kayak yang tadi aku bilang, tapi emang dari susah-susahnya tuh bareng-bareng kita jadi kayak ngerasain gitu. Dia susah nih, sedih, aku ikut ngerasain gitu. Apalagi kalau dia seneng gitu, kayak punya rumah. Aku mungkin orang pertama yang bangga, seneng banget gitu. Waktu dia bisa beli rumah gitu dan bisa beli apapun yang dia mau gitu. Dulu dia waktu udah ada duit nih ya, udah punya duit,
dia marah-marah, Jo ngapain lu duit lu banyak, beli rumah, dia selalu ngomelin gue tiap hari. Mana Jo rumah, sampai si Ading itu aku selalu kayak kompor-komporin, Ding udah cepetan Ding, minta rumah, minta beli rumah gitu. Karena pengen apa, pengen dia kayak bising sendiri sampai dia mau nih duit yang dia udah kumpulin mending berbentuk rumah gitu ya Jo. Iya benar. Waktu itu emang susah nyari rumah, bukan susah ininya ya, gue itu orangnya kan pemilih banget gitu ya. Nggak mau jalanannya masuk ke rumahnya enggak kayak begitu, nggak mau, gue bilang pokoknya rumah ini tuh adalah salah satu impian gue lah begitu. Dulu ada udah sampai berapa rumah kita kunjungin gitu ya, gue lihat di online, oh ini kayak lucu rumahnya nih, gue datengin ternyata terlalu gangnya terlalu kan kecil lah, atau misalnya garasinya nggak bisa masuk mobil lah. Habis itu kayaknya kalau gue bawa teman-teman banyak ribet lah, banyak pertimbangan, dan alhamdulillah akhirnya dapat rumah ini. Dan gue bilang kalau ini memang jodohnya ya udah berarti ini. Sampai gue sempat putus asa waktu itu ya, Yes, udah deh kalau memang waktunya mah nanti pasti udah dapat sendiri. Gue udah capek nih, udah keliling sana sini nggak dapat rumah. Sampai mama juga waktu itu ikut nyari kan. Sampai mama capek banget ikut gue cari rumah, ngeliat rumah ini, ngeliat rumah itu gitu. Dan gue juga kadang malu jadinya, maksudnya maklarnya, orang yang nganterin itu, ini anak kok ribet banget sih mau beli rumahnya begitu. Tapi kan kalau kita nggak seret kan nggak ini ya, Iya. Nggak apa namanya, ibarat nyari rumah itu kayak nyari jodoh. Kalau udah ada jodohnya ketemu ya udah, itu kalian akan ketemu gitu. Itu emang bener terjadi. Tapi ya itu yang kita bilang, kalau ada yang nanya lagi pertemanan kalian bisa seerat ini, maksudnya kita nggak pernah berantem ya Jo? Iya. Berantemnya yang kecil-kecil. Bete biasanya dia beli minuman, gua nggak dibeliin, gua kesel tuh. Kayak gitu. Terus dia, aku beli minuman yang tadinya aku tawarin dia, mau nggak minum kopi gitu, dia bilang nggak mau. Begitu kopiku datang, dia nyobain terus habis. Itu paling kesel banget. Maksud aku kan kalau mau ya udah beli 2 gitu, jangan punya aku diminum terus dihabisin, karena aku jadi bingung lagi nyari kopinya gitu. Iya, terus sama misalnya baju atau barang-barang ya, kita harus samaan kayak anak kembar ya Jo. Iya, kita kayak anak kembar, bukan karena apa-apa ya, karena kayak misalnya spray atau apa gitu ya, masanya sekecil itu gitu loh. Jadi perdebatan. Sepatu, kayak sendal juga harus sama. Gua kadang kalau beli barang-barang bagus nih ya, kadang gue bingung juga. Gue beli nih, nanti gue beliin, lu nggak suka. Iya. Ketika gue nggak beliin, dia ternyata suka gitu. Ya udah, gue beli, kadang gue liatin aja, oh suka, ya udah kita besok kesono begitu. Dia apalagi kalau soal makanan nih, makanan udah ntar aja makan yang lain aja. Dia kepikiran tuh sampai pulang, aduh coba kita beli makan itu ya. Jadi aku itu kalau kemana-mana misalnya ada yang sesuatu yang dipengenin, ternyata aku nggak jadi beli, itu kepikiran sampai nggak bisa tidur. Atau apapun ya, jangan makanan atau hal apapun, misalnya perintilan kecil juga sama sampai dipikirin. Meja baru besoknya baru aku beli, biasanya begitu. Dan juga kita, perjuangan kita untuk By Fazuz luar biasa ya Jo. Iya. Promo dong. Cepetan promo lu. Kita kan ngiklan di tempat kita sendiri, ayo cepetan. Tadi di mana ya? Di situ ya, di sini deh, ini di bawah. Nah itu aja deh. Iya. Ini banyak di kamar gue. Nih, pokoknya sampai kalian yang punya, maksudnya sampai kalian ngelihat ini tuh perjalanannya luar biasa. Gitu. Nih ada yang Jepang aku lagi suka banget pakai Jepang juga. Perjalanan By Fazuz ini luar biasa dari kita. Aduh, pokoknya dari awal-awal banget ngerintisnya, terus nyari pembelinya ya Jo. Iya. Sampai aku pernah itu kayak pergi jauh gitu, maksudnya nawarin ke temen, mau nggak masker nih bagus gitu. Oh iya mau deh, Yes, anterin. Itu jaraknya jauh banget dan posisinya hujan deres, tapi aku saking pengen dapet duit ya Jo. Betul. Udah terobos aja, basah semua, yang penting maskernya sampai ke orangnya gitu. Pas dibilang kayak maskernya bagus ya, itu udah kayak reward buat kita sendiri ya. Dulu gue pernah, percaya nggak, gue jualan masker. Gue pernah cerita ya nggak sih, yang gue jualan masker di Taichan. Ini masih jauh sebelum gue baru-baru lah
baru-baru dapat ide buat ini, gue ke Taichan. Kan gue siaran malam nih dari jam 8, siaran radio malam dari jam 8 malam sampai jam 11. Nah, gue udah rancang tuh, gue dari rumah udah bawa bekal sendiri, gue masak gitu ya. Gue biasanya emang dari dulu suka masak biar irit ya. Bisa masak bukan karena memang gue hobi, tapi memang kepepet begitu. Enak nggak enak gue makan. Sampai sekarang aja kadang orang pesen apa, enak nggak, orang bilang gak enak tapi gue tetap habisin gitu, karena kayak masih ada kepikiran, oh dulu gue zaman susah juga susah makan dulu, susah beli makan gitu. betul, susah beli makan, ya udah gue habisin aja begitu. Terus gue jam 11 itu ke Taichan, gue sebenarnya malu banget, cuman gue bilang sama diri gue, lu emang bisa makan dari malu-malu doang? Yeah. Ayo jalan, gue bilang. Gue ngomong sama diri gue sendiri, jalan, yaudah jalan, yuk. Lu ingat, lu harus cetak kesedihan ini, lu harus cetak cerita lu ini buat lu cerita nanti gitu. Ya udah. Tapi alhamdulillah emang ini terjadi aja, kita bisa sharing cerita begini. Iya. Dan mungkin ini kalian jawaban dari kita yang dulu itu sekarang gitu. Nah, gue tawarin mau silakan Kak, ini masker beras hitam, ini beras alami, sampai berbusa tau mulut gue mau beli minum aja nggak berani, yes. Gue bawa botol sendiri kan, gue tawarin, ada yang langsung beli lah, mungkin yang langsung beli kasihan kali ya ngeliat gue. Kadang ada juga yang rewel, emang ini dari beras apa, beras hitam. Gue kalau udah rewel banyak nanya nggak jadi beli, udah dongkol banget. Astagfirullahaladzim, begini ya rasanya, gue bilang. Makanya waktu lagi kita makan sate Taichan ya, ada orang jualan, gue bilang, yes, dulu gue kayak gitu tau, yes. Kita beli aja yuk, yes. Kita sekarang walaupun kita sebenarnya nggak butuh gitu apa yang ditawarin orang ke kita itu, kadang kita langsung beli karena inget itu ya Jo. Inget kita kalau di posisi mereka gimana gitu kan. Gue sama mama tau, nyokap gue kan yang jualan juga ya. Iya kita beli aja. Lu soalnya orang tua gue bilang pasti seneng banget itu dia dibeliin, misalnya kita beli banyak gitu ya. Iya, soalnya mama juga kalau misalnya orang beli banyak nggak ada, maksudnya nggak ribet, nggak apa begitu, senang banget mama kalau lagi jualan kayak begitu. Dia bilang, oh iya emang gitu. Jadi yaudah kita beli begitu ya. Beli bukan karena butuh, tapi kayak kasihan begitu ya. Dan alhamdulillah dari jualan masker ini emang niatnya nggak ada buat, maksudnya nggak ada buat aneh-aneh ya gitu. Memang dulu niatnya ya udah yang punya masalah kulit, yang punya jerawat gitu ya, minimal gue bisa bantulah dari masker ini. Dan emang harganya nggak mahal dan nggak mau cari untung yang banyak atau berlebih kayak bagaimana. Yang penting niatnya bantu orang. Ingat nggak dulu kita nggak tahu modal kita berapa, ya udah ini masker lillahi ta'ala begitu. Sampai sekarang pun kadang kita nggak tahu aja modalnya habis berapa. Iya, tapi alhamdulillah lah pokoknya sampai kalian ngeliat ini, sampai kalian yang punya mungkin di rumah punya ini, order ke kita, itu udah alhamdulillah. Pokoknya terima kasih juga buat kalian yang udah beli masker ini dan bisa mengatasi masalah kulit wajah kalian. Kita udah seneng banget ya Jo. Betul ya, dan kalian sebagai saksi orang-orang yang ada di perjuangan kita begitu. Betul. Pokoknya pesannya, kalau kalian punya sahabat, jaga erat gitu. Namanya kadang-kadang kita tuh ada perbedaan banyak. Betul. Tapi kalau kita sama-sama maklumi, saling support, gampang. Maksudnya nggak usah gengsi-gengsian. Kalau butuh bilang minta tolong, kalau salah bilang maaf, kalau misalnya saling bantu bilang terima kasih. Betul. Itu insya Allah deh pertemanan kalian juga bisa seerat kita gitu. Betul, alhamdulillah. Kita itu berteman dari tahun berapa ya, Yes? Udah lupa deh pokoknya. Udah 2013. Iya. Iya, gue inget yang lu jadi talent gue di kampus. Iya, benar. Banyak banget pokoknya perjalanan hidup kita itu kayak kalau diceritain semua kayak nggak habis ya, sejam aja kayak nggak cukup. Nggak cukup. Tapi bukan masalah nggak cukup, Jo. Ini ntar gue motong-motongnya tuh males banget. Oh iya, nggak apa-apa lu 10 menit lu potong, 10 menit lu potong. Pokoknya nonton yang bertambah aja. Ini nggak diedit karena gue nggak bisa ngedit. Hashtagnya nggak diedit, nggak bisa ngedit.
Oke. Nah. Wah, sampai lobet nih. Tuh kan. Dah, Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak hikmah yang bisa diambil. Mungkin kalian kalau sama kayak kita punya teman yang udah akrab, kita bobrok bareng ya Jo. bobrok bareng udah kayak nggak ada yang kita tutupin ya.